Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husnul mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi. Subhanallah sallallahu umatina ajitina masyayihina. Husnul ma'atina al-asqiyam alam talad bihim wa asantitihim wa ahli baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Nasya'atin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 219. Rawaina fi Sunan Abi Daud. Tercatat di dalam Sunan Abi Daud bi isnadin lam yudhaifhu, yang tidak dhaif, dengan sanad yang tidak dhaif. Mungkin tidak mencapai derajat sahih tapi tidak dhaif. An Abi Malik Al-Asari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh Kanjeng Nabi gini, idza asbaha, nalikane pagi sapa ahadukum, nalikane masuk waktu pagi, kata Nabi, hendaknya kita berdoa dengan doa ini. Fal yakul, mongko ngucapo ndonga sapa sira, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Ini ada di biasa kita baca di dalam Wiridul Latif. Wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Allahumma asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ini sedune ingsun iku as'aluka, mohon sapa ingsun minta khaira hadzal yaum, ing sebaiknya hari ini. Kita minta hari ini menjadi hari yang baik. Al yauma fathahu, pada pembukaannya, wa nasrahu wa nurahu, cahayanya, barakatahu wa hudahu. Wa a'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma ba'dahu. Itu kalau pagi. Itu dibaca summa idza amsa, kemudian ketika sore fayakul misla dzalika. Sore juga dibaca dengan redaksi yang sama. Udah ketemu belum kitab? Kok sih dibolak-balik, kita aja belum ketemu. Rawaina fi Sunan Abi Dawud an Abdurrahman ibnu Abu Bakrah anau qala, ya abadi, katanya Abdurrahman, dia nanya ke bapake, ya abadi, ini sedene ingsun iku asma'uka, mendengar sapa ingsun ka ing tuan, tatu halin donga kullahu datin, setiap pagi. Abdurrahman itu nanya ke abai, bah sama niku lek tiap pagi kok saya dengar doa ini, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Kok tiap pagi dongane itu? Ini di ada enggak? Di Wiridul Latif. Enggak ada ini ya. Allahumma afini, Allahumma ya Allah afini, mugi memberikan kesehatan sapa tuwani ingsun fi badani, dalam badanku. Semoga badan kita sehat. Allahumma afini fi sam'i, ing dalam pendengaran kita. Semoga pendengaran kita tidak, apa wong sepuh biasanya, sampai tuli, gak krungu, tapi dengan doa ini semoga pendengaran kita sehat. Allahumma afini fi basari, ing dalam pandanganku. Motone gak rabun. Allahumma inni a'udzubika minal kufri, dari sifat kufur, wal fakri, lan fakir. Ini doa yang bisa dipakai, semoga kita dijauhkan dari kefakiran. Paling enggak setiap hari kita makmur. Ini a'udzubika minal adzabil qabri, saking siksa kubur, la ilaha anta. Tu'iduha, mengulang sapa sira ha ing doa tadi, hina tusbiha, nalikane waktu pagi salasan. Iku biasanya dibaca 3 kali. Wasalasan, lan 3 kali hina tumsi, nalikane sore. Hakola mongko jawab sapa Abi Bakrah, sahabat bapake tadi, ditanya anake,
Sama kok tiap pagi dan sore ndonga iku lapo? Kata Abi Bakrah, bapake, jawabannya gini, ini sami'tu Rasulullah. Saya dengar Rasulullah itu yad'u, ndonga bina. Karena saya dengar Nabi itu juga doa pakai itu. Karena itu saya pengen belajar berdoa seperti doa Nabi. Berarti doa ini dibaca oleh Nabi yang didengar oleh sahabat. Fa'ana mongko te ingsun niku uhibu seneng sapa ingsun an astana yang gawe sunnah sapa ingsun bisunati kelan sunnah Nabi. Itu doa minta sehat. Kayak kita bisa baca itu, semoga badan kita sehat, pendengaran kita tidak tuli, mata kita tidak rabun, kita dijauhkan dari kefikiran. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ini kayaknya kalau kita ngikuti Masjid Saudi ya, Masjidil Haram, kayaknya sering kalau pagi subuh sering siaran Masjidil Haram. Kayaknya kayak doanya juga ini. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Doa diberikan badan sehat, dijaga telinga kita, dijaga pandangan kita sehingga tidak tuli, tidak rabun, dijaga dari fakir, dijaga dari siksa kubur. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud an Abi Ibnu Abbas radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong kala yang ndonga sapa man hina yusbiha, kata Nabi siapa yang berdoa waktu pagi dengan doa ini, fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun, itu ada di ini kayaknya kita doa pakai doa ini di Wirdul Latif. Ini ada walal hamdu fis samawati wal ardi wa asya hina tudhirun tuhrijul hayya minal maiti wa tuhrijul maita minal hayyi tuhrijul adha ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Adraka mongko bakal nemu sapa man maing barang fatahu yang hilang fi yaumihi ing dalem harine man zalika. Kata Nabi siapa yang biasa berdoa ini insya Allah barang yang ketelengsut, yang dia tinggal, yang dia lupa, insya Allah akan kembali, akan ketemu. Kita berarti barang hilang, kita kehilangan barang, ini bisa digunakan untuk doa mengembalikan barang. Adraka ma fatahu fi yaumi dalika. Kata Nabi, siapa yang berdoa dengan itu, insya Allah sesuatu yang kita lupa, sesuatu yang kita hilang, insya Allah akan ketemu. Waman qala hunna hina tumsi, kalau dibaca ketika sore, maka barang-barang yang mungkin ketelengsut, mungkin kececer, itu pada malam harinya insya Allah akan ketemu. Artinya semoga yang membiasakan itu, kata Nabi, insya Allah dia tidak akan kehilangan barang. Kalau kehilangan insya Allah akan ketemu. Yang lupa-lupa, yang nonding golek nggak ketemu, insya Allah akan ketemu. Doanya pakai tadi. Itu surat apa itu, nanti dicari aja. Kayaknya kan surat Al-Quran toh? Arum. Oh. Di situ ada catatannya. Oh, itu lebih bagus tuh. Di kitabnya nggak ada. Nggak ada ini ayat apa, surat apa, nggak ada. Nah, berarti kitab Anda kan lebih bagus. Arum. Hadis nomor 222. Rawaina fi Sunan Abi Dawud an ba'di banati Rasulillah, dari sebagian putrine Kanjeng Nabi. Ini riwayat dari sebagian putrine Nabi, kita nggak tahu sing meriwayatkan siapa. Mungkin bukan Sayyidah Aisyah atau mungkin juga termasuk beliau. Ini hanya dikatakan sebagian banat, sebagian putri perempuan Nabi itu meriwayatkan ini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa nabi iku yu'allimuha, ngajari sapa nabi ha ing banat. Jadi ini adalah doa
yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada para putrinya, putri-putri perempuannya. Kata Nabi begini, kuli ndonga sapa sira hina tusbihina. Tusbihina ketika masuk pagi. Dungane ini. Subhanallah wa bihamdihi la quwata illa billah masya Allah kana wa malam yasha. Itu ada di Wiridul Latif gini. Apa yang kita baca ini berarti kita yang dihimpun oleh Habib Al-Haddad itu menghimpun dari hadis-hadis doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada para putri beliau. Subhanallah bihamdihi la haula wala quwata illa billah masya Allah makana walam yasa walam yakun a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Fa inaman itu sampai ini wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dunganya sampai itu. Fi innahu kata Nabi siap man sapane wong kalahuna yang ndonga hinatus biha, ndonga dengan doa itu ketika dibaca pagi, khufidho, maka akan dijaga sapa orang itu hatta yumsia sehingga sore. Insya Allah dia akan terjaga. Kita nggak tahu dijaga dari apapun. Waman kalahuna, siapa yang berdoa kita hina yusya sampai pada waktu sore ya khufido an hatta yusbiha. Kalau itu kita baca waktu sore, insya Allah kita akan terjaga sampai pagi. Kalau kita baca waktu pagi, insya Allah kita akan terjaga sampai sore. Warayna fi Sunan Abi Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala tahola masuk sapa Rasulullah SAW zata yaumin suatu hari, kata Abu Sa'id Al-Khudri, suatu ketika kan Nabi itu masuk masjid. Fi yaumin al-masjida ing masjid. Faidan tiba-tiba huwa utawi Nabi iku birajulin ketemu seseorang. Minal ansori saking sahabat Ansor. Yukalu yang disebut lau kedhi Ansor sapa Abu Umamah. Suatu ketika Nabi masuk masjid, nah di masjid itu sudah ada Abu Umamah, nama seseorang. Faqala lahu, kemudian Nabi negur Abu Umamah, nyapalah. Ya Abu Umamah, mali aroka jalisan fil majlisi. Mali ora ana sapa yang suniku aroka, melihat sapa yang sun kaing sira jalisan, hali duduk fil masjidi. Fi ghairi waqti sholati, ing dalem liyane waktu salat. Kata Nabi begini, Abu Umamah, kok saya nggak pernah ya lihat Anda ini duduk lama di masjid. Neng masjid hanya sholat fardu, setelah sholat itu pulang. Jadi nggak pernah kelihatan lama di masjid. Kalau kita mungkin kan neng masjid itu habis sholat cik wiridan, mungkin cik jagongan. Abu Umamah itu enggak. Begitu sholat mesti mulai. Nah ditanya oleh Nabi, kenapa kok begitu? Kok nggak pernah lama di masjid? Fakola, apa jawaban Abu Umamah? Humumun, saya sedih kan Nabi, lagi galau saya. Lazimat nih ngelanda pikiran saya galau. Waduyunun, lan karena punya hutang. Kan Nabi, saya ini lagi sedih, saya punya hutang, sehingga nggak bisa tanak di masjid. Mesti mungkin pikirannya kan karena dia punya hutang, maka kemudian dia sedih. Karena itulah maka dia setelah habis sholat langsung pulang karena dia harus kerja. Nah, mungkin begitu. Gak iso saya yang suwe ning masjid kan Nabi, wong saya itu punya hutang dan saya sedih karena itu saya harus kerja keras. Nah, qala jawab sapa Nabi, afalau alimuka, maukah engkau aku ajari kalaman ing doa idza qulta, nalikane engkau berdoa, adhaba, mongko akan menghilangkan sapa Allah hamaka ing kesedihanmu. Ya apa gelem tak ajari doa, kamu baca doa ini, galaumu, sedihmu hilang. Wa qadha, lan akan melunasi angkasak sapa Allah angka saking sira dainaka ing utangmu. Ini berarti doa bayar utang. Tapi bukan berarti untuk donga bayar utang kok Kanjeng Nabi bebas utang. Enggak. Tapi ini artinya ini
bisa kita baca juga. Semoga hutang-hutangnya segera lunas. Lah kita angel bayar hutang, ini doa bayar hutang yang diajarkan Nabi. Kultu matur sapa ingsun bala, nggih Kanjeng Nabi. Qala kemudian jawab dawuh sapa Nabi kul ngucap sapa sira idza asbahta wa idza amsa. Doa ini dibaca 2 kali sehari. Boleh setiap habis salat atau paling tidak kata Nabi dibaca 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Doanya ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal adzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu kita doa juga toh. Insyaallah bereslah. Nggak ada hutang insyaallah, semoga. Ini doa bayar hutang, doa menghilangkan kesedihan, doa termasuk juga menghilangkan malas. Anda yang biasa, Ustaz saya mau belajar kok malas banget ya, ini bisa dibaca, doa menghilangkan malas. Allahumma ya Allah, ini sedune ingsun iku a'udzubika minal hammi, saking kesedihan, kegalauan wal husni lan sedih. Ya Allah, saya minta dijaga dari perasaan galau dan sedih. Wa a'udzubika minal adzi, dari sifat lemah wal kasali lan malas. Kita minta pada Allah agar dihilangkan malese. Bangun malam malas, belajar malas, lagi ndelok buku ngantuk. Biasanya. Tapi lah santri enggak lah. Nggo buku langsung turu. Punya perasaan malas, capek, galau, ini doa yang bisa dibaca. Doa ini gak main-main loh. Diajarkan Nabi sendiri loh. Nabi yang ajarkan doa, bukan kita yang buat doanya. Wa a'udzubika minal jubni, saking pelit, perasaan pelit. Wal jubni wal bukhli maksudnya. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, saking hutang, dililit hutang, wa qahri rijal lan pemaksaan, dari bully, dari apa itu biasanya, suka nagih hutang itu apa? Debt collector. Debt collector. Kita dijaga dari hutang, dijaga dari para penagih hutang, dijaga dari sesuatu yang nggak baik. Ini luar biasa doanya, dijaga dari hutang, dibayari hutangnya karo pangeran. Kita dijaga dari sifat pelit, dijaga dari malas, dijaga dari galau. Berarti ada empat hal. Insya Allah bisa dipakai. Yang di rumah yang bolak-balik capek dan malas, yang punya galau, kayaknya termasuk galau ini ya. Galau nggak ketemu-ketemu, bolehlah mungkin. Yang punya hutang, biar segera nyaur hutang, itu bisa dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal adzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Doa semoga hutangnya disauri oleh pangeran, hilang kesedihannya. Kemudian ngucap sopo tadi Abu Umamah, fa'altu, kemudian saya lakukan. Kata begitu dijazai Nabi, diajari Nabi dengan doa itu, Abu Umamah kemudian bilang begini, langsung tak lakoni doa itu. Apa yang terjadi? Fa'adhaba, mongko menghilangkan sapa Allah hami ing kesedihanku. Langsung manjur toh. Begitu tak doa, kegalauan hatiku hilang. Dan yang penting, wa qadha ani daini, wa qadha lan melunasi sapa Allah ani saking sun daini ing utangku. Wah, luar biasa ini. Langsung hutang-hutang tersaur. Kita isolah. Yang ada yang di rumah yang punya hutang, tapi bukan berarti nggak berusaha loh. Yuk kita berusaha, insya Allah dimudahkan cara nyaur utangnya. Ini hadis nomor 223. Kalau Anda yang di rumah ingin melihat di Sunan Abu Daud, ini tercatat di Sunan Abu Daud. Di Sunan Abu Daud tercatat di hadis nomor 1555. Nanti dicek di Abu Daud.
1555. Kita doa penting. Warawena fi kitab Ibnu Sunni bi isnadis sahih an Abdurrahman Ibnu Abza radhiyallahu an kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza asbaha. Kalau yang tadi doa yang diajarkan Nabi. Nah, sekarang ada doa ini bukan diajarkan tapi dibaca oleh Nabi sendiri. Nabi membaca doa ini. Idza asbaha nalikane waktu pagi. Apa yang dibaca? Ini doa yang dibaca sendiri. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba kan di Nabi ya, doanya aja bukan kalimatnya luar biasa. Wa dini nabiyina Muhammadin. Jadi pakai orang ketiga. Padahal mestinya kan wa dini, kan cukup gitu aja dengan agamaku. Karena Nabi sendiri itu yang berdoa. Tapi doanya Nabi juga begini. Wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa millati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Itu yang di Wiridul Latif. Nabi menurut hadis ini biasa kalau pagi doa itu. Dan doa itu dibaca keras oleh Nabi. Sehingga sahabat itu dengar. Kultu ngucap sapa ingsun kadza fi kitabihi di dalam kitabnya Ibnu Sunni wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada kalimat itu wa huwa ghairu mumtani'in wala allahu lan barangkali ana sapa nabi iku kala ndonga zalika jahron. Nabi ketika berdoa itu dengan kalimat wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu dibaca keras. Artinya doa Nabi ini keras. Sehingga para sahabat dengar liyusmi'ahu supaya bisa mendengar memberikan pendengaran sapa Nabi ing doa ghairahu ing liyane Nabi. Wa fayata'allamahu kemudian ngajari sapa Nabi ing yang lain. Kata Imam Nawawi Nabi itu membaca doa ini dengan suara keras sehingga para sahabat dengar dan sahabat kemudian menirukan doa itu. Redaksinya persis. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Doa yang dibaca sendiri oleh Nabi dengan suara keras. Waktu pagi. Nah, kita gak pagi ya, kita sore. Ya, podo ae lah. Semoga sama. Warawayna fi kitabi Ibnu Sunni an Abdullah ibnu Aufa radhiyallahu an kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza asbaha. Doane Nabi itu akeh banget ya. Tadi pagi dibaca oleh Nabi dengan suara kencang. Jadi dungane ada doa yang keras, ada yang mungkin pelan. Nah, termasuk tadi doa yang dibaca keras oleh Nabi. Qala asbahna, ada lagi doanya yang diajarkan Nabi. Asbahna wa asbahal mulku lillahil azza wa jalla walhamdulillah wal kibriya'u wal azamatu lillah wal khalqu wal amru wal lailu wan naharu wa ma sakana fihi lillah. Allahumma ja'al awwala hadzal nahari salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha. Ya Arhamar Rahimin. Ini doa lain yang dibaca Nabi juga. Allahumma ya Allah asbahna masuk pagi kita wa asbaha sapa al mulku kekuasaan iku lillahi. Walhamdulillah wal kibriya'u tai kesombongan wal adamu tawi keagungan iku lillah. Wal khalqu utawi kejadian wal amru tai perkara wal lailu utai malam wa naharu wa malan barang sakana yang berada bihima di dalam semua tadi nahar lan lail ikulillah. Allahumma ij'al. Ini doa yang paling belakang ini yang bagus. Kita kalau gak iso kabeh paling gak dipotong mulai Allahumma. Doanya begini. Allahumma ij'al. Mugi menjadikan sepotoan awala hadzal nahari ing awale hari ini, pagi ini, solahan ing baik. Kita minta doa pada Allah, semoga pagi ini dimulai dengan pagi yang baik.
Wa ausatohu, nanti tengah hari, najaha, sukses. Kalau kita mau ujian skripsi, misalnya pagi ini kita PD, siang nanti setelah ujian kita sukses. Wa akhirahu, lan akhir hari berarti sore, falahan, ing kejayaan. Ini doa yang bagus banget, yang kita bisa tiru. Kalau gak iso mulai asbahna, ya paling gak yang terakhir. Sehingga seharian ini kita berharap diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Allahumma ij'al awwala hadzal nahari sholaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Kita berharap awal yang cerah, siang yang sukses, sore yang jaya. Doanya luar biasa yang diajarkan Nabi. Warwaina lan meriwayatkan fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Sunni wa isnadin dhafun. Ini ada hadis lain yang tercatat di dalam Tirmidzi, Ibnu Sunni, tapi hadisnya dhaif. Jelas kalau di sini dikatakan ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Ini hadis ini dhaif. Begini, ada doa an Ma'qil ibnu Yasar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dawi Nabi begini, hadis ini dhaif tapi ini terkait dengan apa namanya? Fadhilul amal. Karena itu boleh diamalkan. Man qala, siapa yang berdoa hina yusbihu, nalikane pagi, salah samaratin 3 kali. Ini a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kemudian maca akhir 3 ayat akhirnya dari surat Hasr. Nanti tolong dicek surat Hasr itu terakhir, 3 ayat terakhir. Kayaknya ada itu di Wiridul Latif, masuk juga. Jadi dimulai dari a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Karena Wiridul Latif ada itu. A'udzubillahi minas samil alim minasyaitonir rajim, kemudian ada ayat yang dibaca. 3 ayat terakhir dari surat Hasr. Surat Hasr itu surat nomor berapa? 59. Nanti dicek di Al-Qur'an surat nomor 59, dicari 3 ayat terakhir. 3 ayat terakhir. Siapa yang membaca ini, kata Nabi, siapa yang membaca 3 ayat terakhir surat Hasr yang sebelumnya dimulai dari a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wakalah, mongko akan memberikan wakil sapa Allah bihi kelan sebab tadi asabina alfa malakin ing 70.000 malaikat. Yusalluna hale mendoakan sapa malaikat alai ngatasé man. Kata Nabi, siapa yang biasa membaca ini waktu pagi ya, maka Allah akan memerintahkan 70.000 malaikat, yang 70.000 malaikat itu akan mendoakan untuk kita. Sampai kapan? Sampai waktu sore. Kalau kita mau sore, semoga selama sore sampai pagi kita didoakan malaikat. Itu fadilai. Bagaimana kalau setelah moco iku terus mati? Fa'in mata, mongko lamun mati sapa man fi dzalikal yaum ing dalam hari itu, habis moco ini kemudian meninggal, kata Nabi mata sahidan. Mongko orang itu akan dicatat sebagai orang mati syahid. Wa man qala hina yumsi, siapa yang membaca dalam waktu sore, insya Allah sama dengan tadi. Kalau membaca pagi berarti dia akan didoakan 70.000 malaikat sampai waktu sore. Siapa yang membaca sore, dia akan didoakan 70.000 malaikat sampai waktu pagi. Nah, kita paling enggak sudah membaca sehari sekali waktu habis Isya. Warwaina fi kitab Ibnu Sunni an Muhammad bin Ibrahim an Abihi qala wajahana menghadap naing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariatin yang dalam tentara. Suatu ketika
kami ini pasukan yang diutus Nabi. Kemudian sebelum berangkat Nabi memerintahkan kita, wa amarona lan perintah sapa Nabi naing kita anak ro'a. Ento maca sapa kita idza amsaina ketika waktu sore, wa idza asbahna. Dibaca baca surat ini. Ini ayat surat apa ini? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Itu ada di Wirdul Latif juga toh. Kata Nabi mukminun. Kata Nabi begini, suatu ketika kami diutus rombongan bersama pasukan. Sebelum pasukan berangkat, Nabi pesan, silakan tolong dibaca doa ini, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Dibaca waktu pagi dan sore. Faqara'na, mongko kemudian maca sapa kita, wa ghanimna, kemudian mendapatkan ghanimah, mendapatkan keuntungan sapa kita di dalam peperangan, wa salimna, dan selamat. Artinya ini untuk biasanya biyen kita masih ingat dulu masih rame-rame nih dengan Timur kalau ada tentara yang dikirim ke daerah rawan, kalau Anda misalnya masuk ke daerah rawan, maka doa ini bisa diamalkan. Kata Nabi, ini kan doa yang diajarkan Nabi kepada tentara yang mau berangkat perang. Berarti kan menghadapi musuh, maka Nabi mengajarkan itu. Kemudian para sahabat membaca, kata sahabat, alhamdulillah dalam peperangan kami selamat. Berarti nggak ada korban. Nah, artinya kalau kita masuk daerah rawan atau Anda anggota tentara atau apa yang kemudian masuk ke medan tempur, dengan doa ini semoga kita selamat. Kalau Anda jadi istri, suaminya jadi tentara, kemudian mau dikirim ke daerah yang rawan atau daerah yang nggak kita suka. Kemarin ada siapa namanya? Ada teman yang penelitian di daerah pedalaman pelosok yang masyarakatnya kita tidak begitu kenal, yang banyak kemudian isu yang biasanya masyarakat kita orang luar masuk ke situ diganggu. Ini bisa kita baca, dibaca 3 kali, pagi dan sore, amsaina dan asbahna, waktu sore dan pagi. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Insya Allah kita diberikan keselamatan. Itu fadilahnya. Baik, nanti kita lanjutkan besok. Ada pertanyaan enggak? Oke. Al-Fatihah. Rabbana wafa'na bima lamtana Rabbi alimna ladhi fa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bidinina Rabbana wafa'na bima lamtana Rabbi fa'alimna ladhi fa'una Rabbi faqihna wa faqihna ahlana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.